Do I have your attention now? Aloha! Kali ini gua mau bahas review Liga Inggris dan Derby Milano, di mana Liverpool dan Everton bermain skor kacamata dan Chelsea menang dramatis dengan berbagai kontroversi dari West Ham 2-1 di Stamford Bridge. Gue mulai dulu dari Liverpool, Derby Merseyside. Line up yang diturunkan seperti biasa, Liverpool memainkan Nunes dari awal. Firmino yang mencetak gol di laga terakhir tidak main. Salah, Diaz seperti biasa. Dan di tengah, Fabinho bersama Elliot dan juga nama-nama lain masih sama. Tetapi Robertson tidak main, Tsimikas yang main jadi starter. Nah, di babak pertama, terus terang Liverpool dan Everton, ya pertandingannya tidak membuahkan peluang berarti. Bahkan peluang baru terjadi di penghujung babak pertama, yaitu Everton lewat tiang, kena tiang si Maupay. Setelah itu Liverpool juga sempat juga kena tiang, Luis Diaz kena tiang dan skor 0-0. Nah, masuk di babak kedua yang paling menarik untuk dibahas. Babak kedua pertandingan langsung jauh lebih hidup dari babak pertama. 15 menit pertama babak kedua, Liverpool langsung ngegas mengurung Everton. Mereka berkali-kali terus menekan Everton dan selama 15 menit itu ya Everton nggak bisa ngapa-ngapain. Praktis Pickford yang menjadi hero buat Everton. Dia menggagalkan banyak sekali peluang Liverpool. Save yang luar biasa. Bahkan ada satu momentum dia melakukan triple save di dalam waktu yang berdekatan. Gila. Pickford gue bilang sih menjadi superhero-nya Everton ya. Kalau bukan dia kipernya, Everton mungkin bisa udah kalah 3-0 dari Liverpool. Benar-benar dia yang menyelamatkan. Dan selepas 15 menit babak kedua itu, Liverpool malah terbalik ditekan oleh Everton. Everton yang mengandalkan counter attack dan counternya itu cukup berbahaya. Speednya si Gordon dan juga pemain depannya kencang-kencang semua. Alhasil mereka sebenarnya sempat unggul duluan lewat gol yang dianulir, which is memang offside tipis karena dengkulnya itu sedikit condong ke depan. Dan setelah itu Everton mengandalkan counter attack dan Alisson menyelamatkan Liverpool gantian. Jadi bisa dibilang kedua kiper yang bermain itu menyelamatkan timnya masing-masing. Tapi Pickford lebih banyak karena memang pertahanannya Everton itu hancur sekali ya, gampang sekali diobrak-abrik oleh Diaz, Firmino, dan yang lainnya. Jadi ya gue bilang hasil seri ini kembali membuat Liverpool ketinggalan kereta dari pesaingnya, hilang 2 poin lagi untuk kesekian kalinya. Dan ya mau bagaimanapun juga Mohamed Salah yang bermain tidak kelihatan sepanjang pertandingan, baru kelihatan di penghujung babak kedua. Dia kasih sebuah tendangan kena tiang, untungnya bolanya nggak mantul ke kakinya si Pickford. Kalau nggak itu bisa jadi gol kemenangan, tapi kena tiang dan akhirnya gagal menang Liverpool. Dan ya hasil ini gue bilang cukup adil lah buat keduanya, karena Everton ngincer counter attack cepat dan Liverpool juga berkali-kali berusaha menciptakan peluang, kena tiang, kena mistar, Luis Diaz segala macam. Ya bad luck aja memang buat Liverpool. Dan ya kita lihat seperti apa ke depannya perkembangan dari The Cops. Di pertandingan berikutnya itu ada yang menarik juga, Chelsea yang menang 2-1 dari West Ham. Jujur dari permainan gak banget, apalagi di babak pertama. Dari line up-nya aja main 3-4-3, Fofana langsung jadi starter. Terus Gallagher main jadi starter juga, padahal ini
bocah kemarin sore yang masih cetek pengalamannya dan sering hilang bola juga, tapi masih dipercayakan jadi starter. Loftus-Cheek juga main dari awal. Terus strikernya ada Sterling dan Havertz yang nggak main. Pulisic main dari awal. Nah, di tengah Kovacic main. Dan ya, di babak pertama benar-benar Chelsea nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka menciptakan satu peluang pun tidak ada. Berapa yang diciptakan peluang Chelsea di babak pertama? 0. 0 peluang. 0 chances. Tidak ada peluang apapun yang diciptakan Chelsea di babak pertama, walaupun mereka menguasai dari segi ball possession. West Ham sama sekali nggak nendang juga di babak pertama. Ya, itulah dia Tuchel dengan formasi 3-4-3-nya dan strateginya yang kepala batu, yang ngestak, nggak bisa menghasilkan peluang. Nah, masuk di babak kedua, bang, West Ham cetak gol duluan lewat corner. 1-0 dong. Dan ya, langsung memberikan efek kejut dong buat Chelsea yang main di kandang. Dan si Tuchel langsung panik, langsung melakukan beberapa panic changing, masukin Chilwell, masukin Broja, masukin Havertz, dan dapatlah 1 gol itu lewat si Chilwell. Gue bilang ya, itu ada faktor lucknya ya, karena Thiago Silva direct langsung kotak penalti, Chilwell sentuh bolanya sedikit lewat selangkangannya si Fabianski dan masuk. Tapi apakah ada peluang yang diciptakan Chelsea sebelum golnya Chilwell itu tercipta? Tidak sama sekali. Tidak ada peluang besar yang diciptakan. Itu menandakan sistemnya Tuchel memang nggak berjalan, ngestak. Dan dia nggak bisa merubah sistem yang dia pakai itu. Dia maunya sistem itu harus dijalankan terus-menerus. Sampai pada akhirnya 2-1, Havertz cetak gol di menit-menit akhir babak kedua. Dan setelah itu tiba-tiba ada satu momen si Mendy di kotak penalti mau udah dapat bolanya duluan, terus kena sandung sama si Bowen, terus bolanya mental, Mendy kesakitan, diambil sama si Cornet, terus diceplosin gol 2-2. Dilihat dong sama wasit dari VAR, diprotes sama pemain Chelsea, Mendy lagi kesakitan, harusnya dianulir, dan ternyata dianulir. Apakah gol itu layak dianulir? Kalau dilihat dari replaynya, memang si Mendy dapat duluan tuh bola. Dia tepis, si Bowen udah ngelangkah, satu kakinya lewat badannya si Mendy, tapi satu kakinya lagi itu kena ke dadanya dia, nyangkut satu. Jadinya memang layak pelanggaran dan layak dianulir, gue bilang, karena dia udah ngelangkah satu kaki, tapi sayangnya satu kakinya masih nyangkut di badannya si Mendy. Dan Mendy walaupun nggak begitu keras sandungannya, tapi ya dia main acting aja dong, sehingga dari replaynya itu ya memang kalau ada sentuhan karena Mendy duluan dapat bola, ya jadinya pelanggaran dan memang layak dianulir. Dan praktis Chelsea menang 2-1. Beruntung Chelsea bisa menang. Dan kalau seandainya gol itu disahkan Chelsea, ya Tuchel praktis masuk kursi panas. Tapi gue bilang kemenangan ini gak serta-merta menjamin posisinya Tuchel itu pasti akan aman. Karena kalau melihat permainannya dari babak pertama yang sama sekali tidak menciptakan peluang, sampai sebelum Chelsea menciptakan gol lewat Chilwell dan lewat Havertz gak ada peluang besar juga. Ya susah, berat buat Chelsea untuk bisa keep up di klasemen Liga Inggris. Dan ya, that's football. Hal-hal semacam itu bisa terjadi, dan we'll see seperti apa Chelsea ke depannya. Dan gue rasa sih Todd Boehly selaku pemilik Chelsea memang kayaknya dia nitipin pemain-pemain Inggris itu di squad Chelsea ya, biar dimainin jadi starter, kayak Loftus-Cheek, kayak Gallagher yang bocah main jelek pun dijadiin starter. Ampun dah. Terus
Di pertandingan selanjutnya, Derby della Madonnina yang dimenangkan oleh AC Milan 3-2. Dan gua nonton matchnya, ya memang layak menang AC Milan karena memang mereka bermain lebih bagus, terutama di babak pertama dibanding Inter yang nggak bisa ngapa-ngapain. Dari line up yang diturunkan, ternyata Inter gak main pakai Lukaku karena Lukaku cedera ternyata. Dan AC Milan main pakai 4 center back, Tonali, Benacer jadi dua pivot, si Giroud di depan, Mesias di kanan, Leao di kiri, De Ketelaere jadi attacking midfield. Sementara Inter main 3 center back, De Vrij, Bastoni, Skriniar. Di depan itu yang ganti Lukaku ada Korea, duet sama Martinez. Tapi Darmian main di sisi kiri, Dumfries di kanan. Ini yang agak mencengangkan juga, padahal mereka punya winger kiri murni, Gosens. Tapi Darmian yang dimainin jadi starter. Nah, terus terang Inter cuman bisa bermain di saat mereka mendapatkan gol pertama, which is it's a good goal, dimana pemain tengah Milan ketarik sama pergerakannya si Brozovic dapat space, dikasih trupas, one on one sama Maignan, akhirnya gol. Kalau gue bilang it's a good goal, sayang sekali lini belakang sama tengahnya ketarik sama pergerakannya Brozovic, 1-2 sentuhannya Inter. Tapi setelah itu AC Milan langsung mengambil alih pertandingan. Mereka lebih menguasai, lebih menekan Inter. Inter bahkan pegang bola 5 detik aja nggak sanggup. Dan ya, Leao berkontribusi dengan mencetak 2 gol plus 1 assist. Dan golnya yang pertama Leao itu memang keren. Finishingnya dengan kaki kiri langsung ke pojok gawang. It's a good goal actually. Dan ya, setelah itu Giroud juga cetak gol, bola-bola atas. Dan ya memang layak unggul lah AC Milan di pertandingan ini. Masuk ke babak kedua. Ternyata AC Milan punya Giroud cuma dijadiin sebagai tower di pertandingan ini, di mana Giroud nunggu di kotak penalti, Leao siap-siap kasih crossing, dan Giroud selalu menang duel kotak penalti, selalu begitu. Giroud perannya sebagai tower. Jarang sekali dia menjadi pemantul, jadi tembok untuk bisa memberikan pantulan sama second line. Tapi dia bisa cetak gol lewat finishingnya di gol yang ketiga. Dan Inter, ya gimana ya, di babak kedua bahkan mereka gak bisa keluar, gak bisa pegang bola, gak bisa keluar dari tekanan AC Milan. AC Milan udah unggul 3-1, udah dapetin mentalnya. Dan Inter masih kesusahan buat keluar dari tekanan. Melakukan Inzaghi, melakukan beberapa pergantian pemain pun tidak berpengaruh positif. Akhirnya ya sampai pada satu momen mereka dapat gol lewat Edin Dzeko dan 3-2. Setelah itu baru Inter terus-terusan berusaha untuk ngejar ketertinggalan, menciptakan peluang. Calhanoglu shooting luar kotak penalti keras, tapi save-nya Maignan juga keren. Dan ya, gue bilang AC Milan memang layak menang. Dari permainan mereka layak menang, tetapi kalau gue membandingkan permainan di Serie A dengan di Liga Inggris, gue bilang ya jauh ya. Dimana Liga Inggris itu sirkulasi bola cepat, passing-passingnya selalu terukur, terarah, baik tim papan tengah sekalipun. Tapi di Serie A yang bermain adalah tim papan atas, tapi masih banyak terjadi salah passing. Dan Inter terutama banyak salah passing di pertandingan ini. Dan juga sirkulasi bolanya tidak begitu cepat, masih lambat. Dan ya secara kualitas memang Serie A masih jauh di bawah Liga Inggris, gue bilang ya. Dan gue bilang kemenangan ini membuat AC Milan semakin naik kepercayaan dirinya. Mereka belum terkalahkan. Inter akhirnya kalah 2 kali di awal musim. Dan ya we'll see seperti apa ke depannya. Kalau dengan permainan seperti ini, gue bilang berat buat AC Milan maupun Inter untuk bersaing di Eropa. Karena di Eropa permainannya jauh lebih fluid, jauh lebih cair, jauh lebih cepat temponya. Tapi kalau di Serie A bermain seperti di Eropa pada saat ini, ya
susah. Bisa-bisa mereka bakal jadi bulan-bulanan di Eropa. We'll see lah seperti apa. That's it. Thanks for watching. Say goodbye to the other side.